Selamat datang di catatan terakhir. Cerita yang seharusnya tak pernah didengar. Hari ini kita akan membahas salah satu cerita tentang pembunuhan berantai yang bikin Los Angeles tidak bisa tidur di pertengahan tahun 80-an. Dimana cerita ini tentang seseorang yang bernama Richard Ramirez, yang mana nama aslinya adalah Ricardo Levamunos Ramirez. Orang ini benar-benar membuat seluruh California, terutama Los Angeles, hidup dalam ketakutan selama lebih dari 1 tahun. Dari Juni 1984 sampai Agustus 1985. Dia menyusup ke rumah orang secara acak dan biasanya di tengah malam melalui pintu atau jendela yang tidak terkunci. Itulah kenapa dia dijuluki Night Stalker. Korbannya tidak pilih-pilih, laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan lansia. Semua dibunuh. Kadang dia bawa pistol, pisau, palu, bahkan besi. Ada yang ditembak, dipukul, ditikam. Parahnya lagi, banyak korban perempuan yang diperkosa. Bahkan beberapa korban tetap diserang walau sudah memberikan semua harta benda mereka. Dan dia juga meninggalkan tanda satanik seperti pentagram di beberapa TKP. Ramirez memang terobsesi sama pemujaan setan dan sering juga berteriak "Hail Satan" untuk menakut-nakuti orang. Pada musim panas di tahun 1985 itu, orang-orang di Los Angeles sampai nggak bisa tidur. Setiap malam mereka ngecek kunci pintu dan jendela berulang kali. Toko senjata kehabisan stok karena semua orang pengen beli pistol buat jaga-jaga. Awalnya polisi kesulitan karena pola kejahatannya acak. Namun akhirnya satu petunjuk penting muncul. Sidik jarinya ditemukan di mobil curian yang dia pakai untuk kabur setelah dia membunuh. Foto Ramirez disebar ke media, dan gak butuh waktu yang lama, pada tanggal 31 Agustus tahun 1985, salah satu warga mengetahui keberadaan Ramirez. Ramirez berada di East Los Angeles. Dan disitulah karma datang. Warga beramai-ramai mengejarnya sampai dia tertangkap lalu dihajar massa sebelum polisi datang. Pada saat ditangkap, dia sempat berteriak "Hail Satan" lagi. Singkat cerita, sidang pengadilannya lumayan panjang. Tapi pada tahun 1989, dia dijatuhi hukuman mati. Karena total kejahatan Ramirez ada 13 pembunuhan, ditambah percobaan pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan lain-lain. Namun Ramirez tidak pernah dieksekusi. Dia meninggal di penjara San Quentin tahun 2013 karena mengidap penyakit kanker. Setelah hampir 24 tahun menunggu eksekusi. Kisah Night Stalker ini jadi pengingat
Betapa kejamnya manusia kalau udah lepas kendali. Dan gimana satu orang bisa bikin satu kota segede Los Angeles lumpuh ketakutan. Beruntungnya kita, cerita ini tinggal sejarah. Namun, jejak terornya tetap jadi salah satu kasus kriminal paling terkenal di Amerika. Oke, cerita sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan catatan terakhir dan catatan ditutup.